Halo guys, kedatangan paket lagi, sebuah smartwatch keren dari China, tepatnya dari Banggood. Oke, kita buka dulu paketnya. Seperti ini kemasannya. Kita buka lagi plastiknya biar nggak silau ya guys. Kita lihat boxnya. Di bagian atas depannya ini ada tulisan 53HR Smart Fitness Watch. Di tengahnya ada gambar jamnya. Di bagian atas dan bawah ada logo Z-Blast. Oke, kita buka boxnya. Ini harganya di Banggood sekitar $30. Link pembelian ada di deskripsi video. Ya, seperti ini guys, kemasannya sangat rapi. Kita lihat di bagian kotak yang kecilnya ini. Ya, isinya ini kabel charger magnetik. Ini ada user manual, petunjuk pemakaian. Oke, kita lihat pada jamnya. Desainnya sangat sporty menurut saya, kualitasnya berasa premium banget ketika dipegang, kokoh. Saya pilih yang warna hitam dan jam ini ada 3 pilihan warnanya. Untuk diameternya sendiri ini 50 mm dengan thin case-nya sekitar 55 mm. Ketebalannya juga cukup lumayan tebal ya guys, 15 mm. Di bagian case materialnya ini dari alloy warna hitam. Di bagian depan ada 5 baut-baut kecil. Untuk dial window-nya dari material Gorilla Glass 4. Layar ukurannya ini 1,22 inch. Tipenya IPS. Resolusinya 240 x 204. Untuk strapnya dari material PU. Lentur tapi agak tebal. Lebar strapnya sendiri ini 25 mm. Dan panjang keseluruhan strapnya ini 260 mm. Bakal material dari stainless steel. Untuk di bagian backcase-nya juga dari stainless steel 316 kodenya. Bagian atasnya ini ada untuk charger magnet. Di bagian tengah ada heart rate sensor. Dan jam ini juga sudah water resistant 5 ATM menggunakan IP67. Untuk mengaktifkan jam bisa tekan tombol power ini dan tahan 3 detik. Nanti jam akan bergetar dan nyala seperti ini. Layar jam sendiri redupnya cukup cepat ya guys, cuma sekitar 3 detikan. Dan watch face-nya ini ada 3 model. Bisa tekan tombol power ini untuk ubah-ubah watch face-nya. Untuk masuk menu bisa tekan tombol kanan atas. Yang pertama ini ada steps atau pedometer, KCAL, jarak tempuh, heart rate monitor, sleep, pesan, sport atau exercise, stopwatch, find pencari HP, dan ini adalah power shutdown-nya. Tekan tombol kanan bawah untuk ke menu sebelumnya. Bagian tombol kiri bawah untuk kembali atau back. Oke, kita tes untuk heart rate sensornya. Heart rate-nya ini berjalan dinamis atau berkelanjutan ya guys. Kita lihat menu sport atau exercise-nya. Klik kiri atas untuk melihat fitur sport. Di sini ada beberapa fitur exercise. Kita bisa pilih sesuka kita ya guys. Dan stopwatch tekan kiri atas untuk memulai start. Tekan sekali lagi untuk off atau pause. Untuk menonaktifkan jam ini tekan kiri atas, lalu tekan kanan bawah untuk pindah posisi. Kemudian tekan dan tahan kiri atas.
Ketika dikenakan di pergelangan tangan saya yang kecil, terlihat bagian strap agak kebesaran guys. Dan case jam cukup besar dan tebal ya guys. Bisa dilihat karena sesuai dengan tipe jamnya smartwatch. Tapi kalau lengannya yang besar dan kekar, jam ini keren sekali guys. Oke, kita tes untuk pengecasannya. Kita sambung dengan adapter smartphone karena tidak dapat adapternya ya guys. Kapasitas baterainya sendiri ini 180 mAh, bisa bertahan sekitar 7 harian dalam mode standby tanpa terhubung ke Bluetooth ya guys. Untuk pengisian dayanya bisa memakan waktu sekitar 1 jaman. Dan untuk aplikasinya kita bisa download di Play Store, namanya Wear Health. Tulisannya seperti ini ya guys. Oke, ini saya sudah download dan langsung kita buka saja. Di bagian profil ini kita bisa set target langkah kaki, waktu tidur, dan di device manajemen ini kita bisa ubah screen savernya. Untuk app lainnya kita bisa aktifkan aplikasi seperti Twitter, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Ini adalah tampilan menu pedometernya. Ini adalah data tidur kita. Dan ini adalah data heart rate-nya. Tampilan datanya keren-keren guys. Kita bisa sentuh rinciannya seperti di Mi Fit ya. Oke guys, menurut saya smartwatch ini bagus, keren dan berkualitas. Layar sudah IPS, pakai Gorilla Glass 4, fitur cukup komplit, water resistant 5 ATM. Dan yang saya suka di bagian heart rate monitornya. Di Indo sendiri harganya ini bervariasi, ada yang 400 ribuan sampai 500 ribuan. Oke, terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton video ini. Tolong dibantu subscribe-nya, like, dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Semoga video dan channel ini bisa bermanfaat buat kita semua guys. Thanks for watching and see you next video.